Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hidup Seperti Uap. Orang Jawa berkata, urip kui mung mampir ngombe. Yang artinya hidup itu hanya istirahat sebentar untuk minum. Sedangkan Yakobus dalam suratnya di Yakobus 4 ayat 14 mengatakan demikian. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan kalimat sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Itulah uap. Hidup kita itu seperti uap, hanya sesaat. Penulis Mazmur mengatakan hanya 70-80 tahun. Dibandingkan kekekalan, yaitu suatu masa yang tanpa dibatasi waktu, maka 70 atau 80 tahun itu bukan hanya sebentar, tapi sangat sebentar, sangat singkat. Dikatakan Yakobus, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang dimaksud adalah apakah besok kita masih ada, hidup atau tidak. Kita tidak tahu. Juga dikatakan, apakah arti hidupmu? Itu sama artinya, semua yang saudara sudah perjuangkan selama ini, bahkan sudah saudara raih, yang saudara miliki, baik itu harta, kekayaan, pangkat, jabatan, kesuksesan, kehormatan, itu semua tidak ada artinya. Semua itu suatu saat akan berakhir, akan berhenti ketika saudara meninggal. Senada dengan hal itu, pengkhotbah mengatakan kesia-siaan atas kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah 12 ayat 8. Lalu bagaimana kita menyikapi hidup yang seperti uap itu, yang hanya sementara? Saudara, mau tidak mau, kita harus jadikan hidup ini satu-satunya kesempatan, yaitu untuk mempersiapkan nasib kekal kita. Kita harus berusaha sedemikian rupa sehingga kita bisa berkenan kepada Bapa. Untuk itu Yesuslah modelnya. Matius 3 ayat 17 mengatakan demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Lalu, apa yang Yesus lakukan sepanjang hidupnya sehingga bisa berkenan kepada Bapa? Alkitab mencatat bahwa Yesus hanya melakukan kehendak Bapa, tidak ada yang lain, serta menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Bapa? Jawabnya, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Dia. Ibarat seorang anak tidak mungkin mengerti apa yang dimau papanya kalau anak itu tidak memiliki waktu yang cukup dengan papanya. Demikian juga kita, saudara, dengan Bapa di surga. Kita tidak mungkin mengerti kehendaknya tanpa memiliki waktu bersama-sama Dia. Ingat saudara, bahwa kehendak Allah atas tiap-tiap manusia itu tidak sama, karena tiap-tiap orang diciptakan
unik, tidak ada yang sama, sekalipun itu kembar. Selain itu, Allah juga memberikan karunia yang berbeda-beda antara seorang dengan yang lain. Sebagai makhluk sosial pun, latar belakang tiap-tiap orang juga tidak sama. Oleh sebab itu, kehendak Allah yang harus kita lakukan juga berbeda. Maka setiap kita harus bisa menemukan panggilan kita, di mana Tuhan tempatkan diri kita. Kita harus bisa menemukan ini. Sebelum kita menemukan panggilan kita, tidak mungkin kita bisa menjadi saksinya. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan pekerjaannya. Disinilah perlunya kepekaan. Sedangkan kepekaan itu hanya bisa didapat kalau kita punya waktu khusus dengan Tuhan. Maka saudara, sering saya katakan, kita harus punya prime time dengan Tuhan. Saudara harus tentukan jam tertentu dalam sehari, minimal 30 menit, di mana waktu itu tidak bisa diganggu oleh apapun dan siapapun. Telepon harus saudara matikan. Saudara harus masuk kamar. Kalau perlu pintu dikunci. Dan saudara memuji, menyembah, dan temui dia. Meskipun di jam itu saudara tidak ada hal yang harus diperkarakan dengan Tuhan. Atau mungkin saudara lagi malas. Atau karena jam yang saudara tentukan malam hari. Jadi mungkin saudara ngantuk karena kecapean. Di sini saudara harus paksa diri saudara untuk berada di hadapan Tuhan. Itu bukan sesuatu yang sulit saudara, tapi sangat sulit. Mungkin selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, saudara tidak akan bertemu Tuhan. Seakan senyap. Ketika saudara berseru, sepertinya Tuhan membisu. Dan itu membuat saudara ragu. Saat saudara membutuhkan, tiada jawaban. Sepertinya Tuhan tidak ada. Di sini dibutuhkan ketekunan, saudara. Lakukan terus. Percayalah Allah kita adalah hidup. Kalau hidup, pasti bisa ditemui dan dialami. Yeremia mengatakan dalam pasal 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Perhatikan saudara, kata kuncinya adalah dengan segenap hati. Itu sama artinya betul-betul haus dan rindu bertemu Tuhan. Maka saya sekali lagi katakan, kalau saudara tekun dan konsisten, saudara akan mengalami Tuhan. Baru setelah saudara berjumpa Tuhan secara pribadi, saudara baru bisa mengerti apa yang dikehendakinya, apa rencananya dalam hidup saudara. Sayangnya kebanyakan orang Kristen hanya memenuhi pikiran mereka dengan pengetahuan tentang Allah tanpa mengalami Dia. Ada juga yang Kristennya hanya status. Pengetahuan tentang Allah juga tidak dimiliki. Dan lebih dari itu, malas untuk belajar. Orang seperti ini biasanya orang-orang oportunis yang hanya memanfaatkan Tuhan saja supaya memperoleh berkat-Nya. Khususnya berkat-berkat jasmani. Ini ironi, saudara. Orang seperti ini sadar ketika sudah di ujung maut, saat kritis dan berbaring di rumah sakit. Mereka baru sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Barulah mengalami ketakutan, kegentaran yang luar biasa. Barulah sadar bahwa ternyata sudah menyia-nyiakan hidupnya. Orang-orang seperti ini sudah sampai
titik tidak bisa balik atau point of no return, alias tidak bisa diperbaiki lagi dan pasti akan mengalami kebinasaan kekal. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini kita semua diingatkan, mumpung masih diberi waktu, mari kita berubah. Mari kita pergunakan hidup ini hanya untuk menyenangkan hati Bapa, yaitu mencari kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya, supaya kelak kita tidak kecewa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.